sebuah adu atau bentuk lain, pita misalkan, atau banyak lah ya, kayak besi kayak gitu. Nah itu udah masuknya ke figural. Ya cuma untuk gaya seperti aja, harus kan satu warna atau gradasi warna itu udah masuknya ke ya ekspresionis. Ya masing-masing punya gerakan enak lah ya, gerakan khas masing-masing. Kalau saya ya paling ini, kalau untuk rasa miu saya olah kayak gini paling ya. Kecuali mau teman-teman punya ide lain untuk mengolah ini, bisa itu bentuknya air atau daun-daunan misalkan kayak gitu, bisa diimprove aja pokoknya. Titiknya jangan lupa, jangan yang standar. Titiknya harus yang agak progresif, agak-agak seger lah. Buah-buah pun sebenarnya udah rada apa ya? Udah paling kan jeruk atau stroberi itu udah sering banget kayak gitu. Buah selain nggak pakai durian kayak bisa. Kan lagi musim buah rambutan kalau sekarang. Titiknya ya diolah lagi. Nah, seperti apa? Surat Ibrahim. Ya pasti nggak akan selesai hari ini, jangan apa-apa. Tapi setidaknya kita minggu depan evaluasi karya ini. Kita evaluasi karya ini bareng-bareng nanti sama Ustaz gitu kan. Kalau mau misalkan hari ini matengin sketch aja deh, matengin gitu. Nah, selebihnya nanti di kamar atau di rumah teman-teman bisa langsung pakai. Tapi nanti kalau teman-teman butuh koreksian, nanti WA aja atau hubungi aja. Dari Ustaz GP minimal, Ustaz GP itu ya. Ustaz Rasul masih ada di sini ya? Atau masih di Jawa? Masih di Jawa ya? Nah, ya nggak apa-apa. Hari apa ya, rada kosong itu. Di hari Kamis paling, cuma terlalu sedikit kalau hanya menuliskan inna. Menuliskan satu inna robi. Satu karakter itu silakan. Mau bikin karakter berlian, inna robinya ya udah satu karakter aja berlian. Nah sami'u, nah itu udah beda karakter lagi. Atuan itu udah beda. Jadi per kalimat itu mungkin dibedain. Kecuali kalimat itu udah banyak banget. Kalau udah banyak banget sampai 2 baris itu bingung dulu bisa per kalimat satu karakter gitu. Ya tinggal proporsinya itu dibedain ini. Kira harus bukan dari perubahan, tapi kita harus ada lompatan. Kita udah melompat sudah tadi saya berubah. Kalau senior kita kemarin Ustazah Ula tuh dia mah karakternya tuh dibikin dari kue-kuean gitu, jadi ya berbagai macam makanan ada di situ, dari lilin ulang tahun, kue taknya, buah-buahannya kayak ceri-cerinya ada. Ya gitu. Atau yang aktif di dapur mungkin bisa mungkin ada cabai-cabean, ulekan gitu kan. Bisa. Bawang. Nih, jadinya sambal gitu kan. Jadinya iya, buruknya bisa dari cabai kan bisa. Terong, bisa. Atau yang aktif teman-teman hobi otomotif yang bisa dari mobil, karburator, iya, bisa dari rantai kan bisa. Jadi ekspor aja. Kayak hal yang sering ke hutan ya, tadi ranting, daun-daun, bakaran, meledak. Yang seneng kartun juga tuh, ya itu lumayan membantu sebenarnya. Banyak pelajaran sih kalau kita sering nonton kartun itu ya bukan ya terserah ya teman-teman menyukai ceritanya atau enggak. Cuma paling enggak karya kalau saya di kartun langsung filami. Saya nggak terlalu suka ceritanya, cuma saya suka karakter kartunnya gitu, dari bentuknya, dari ya ada
dari warnanya kadang nggak dapat tidak gitu, walaupun ceritanya nggak terlalu. Ingin mengejar ini. Ustaz, hari ini kegiatannya apa, Ustaz? Hari ini kegiatannya kita ngadain mikro TO, maksudnya biasanya kan harusnya di media yang besar 60-80, cuma kita step by step dulu dari media yang agak kecil, dari media kanvas yang agak kecil ukuran 50 kali 60. Nah, biar nanti teman-teman pas itu nggak terlalu kaget lah, nggak terlalu kaget untuk di kanvas besar. Cuma ada satu tuh yang kayaknya memang langsung pengen yang gede tuh, atau emang sesuai ukuran deh ya. Iya bisa jadi ya, iya kayak gitu lah, karena nggak ada kan. Ini mikro TO ini berapa bulan sekali, Ustaz? Kalau kita sebenarnya kita udah berapa bulan sih kita belajar? Masuk berapa bulan? Masuk 4 tahun ya? Hah? Enggak, udah setengah tahun ya ini? Oh iya, kita emang harusnya udah masuk ya ke media kanvas yang lebih besar. Ya gak apa-apa lah, kita step by step dulu dari yang kecil. Mungkin minggu depannya kita bisa mulai dengan kanvas yang lebih besar. Ini per bulan ya, Ustaz? Per bulan sekali TO? Enggak sebulan sekali juga, kadang kita random aja gitu, random aja. Diseling-selingin, ada minggu depannya kita materi apa gitu, nanti kita isi lagi apa gitu, baru kita TO. Kita sesuai kesepakatan teman-teman aja gitu. Nah, cuma memang kita giring untuk lebih banyak TO-nya, untuk lebih banyak tryout-nya. Cuma memang ada beberapa, kadang ada beberapa, kita kan evaluasi per minggu, evaluasi ada beberapa kekurangan ya, kita masuk materi gitu kan, tambahin materi apa untuk melengkapi kekurangan yang minggu sebelumnya gitu. Nah kayak gitu biasanya. Nah, nanti baru kita TO lagi. Tapi schedule-nya tetap di hari Sabtu semua ya? Di hari Sabtu. Untuk yang cabang? Kelas per cabang kita di hari Sabtu. Kalau ini cabang kontemporer, kaligrafi kontemporer. Kalau yang di sana tuh mushaf, kalau yang di bawah ini di musola udah keliling. Abang udah keliling? Udah keliling? Belum. Di bawah ini di musola yang warna kuning di bawahnya itu cabang naskah. Cabang naskah. Dekorasi? Sama, mereka lagi TO, cuma sketch aja, hanya sketch aja, sketch menulis. Kemudian cabang dekorasi yang di sana di saung. Abang udah masuk belum ke dalam? Udah, kalau saung. Nah, tadi udah saung udah? Belum. Oh iya. Kalau nggak salah lagi TO juga, cabang dekorasi. Oh, cabang musab itu tuh, yang di lantai 2 ini, yang di bawah. Nah itu atapnya kelihatan. Yang sentra 1 ya? Iya, sentra 1 yang ada toren warna biru. Itu. Nah, lagi ada itu kegiatan. Evaluasi mungkin. Nah, mantap udah. Harus radikal kayak Ustaz Asrul pokoknya. Misalkan kayak gitu, soalnya udah banyak banget gitu kan. Oh iya, Ustaz, mat badal tetap masuk ya dalam kontemporer? Karena ada mat badal, itu tetap masuk di dalam hurufnya. Kemudian titik juga masuk. Tasydid yang enggak tuh sebenarnya harokat aja. Tapi kalaupun ada nggak apa-apa. Yang mau saya tanya yang tentang ini, Ustaz, yang mat jaiz ada benderanya sama wajib. Itu dibolehkan, boleh dimasukkan. Boleh masukkan, boleh juga tidak. Lalu saya lebih memilih memasukkannya, gitu kan? Lebih memilih memasukkan. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, kecuali yang mad wajib, yang ini, yang kayak gini. Badal. Mad badal, ya kayak gitu. Kalau itu ya, kalau itu di kalau yang jaiz atau yang wajib itu enggak. Tapi saya lebih memilih ada. Terus kalau alif yang tanpa harokat itu kita masukkan juga? Masukkan. Sesuai ada di teks kita masukkan. Kalau misalnya nih ada ya, tapi dia tanpa harokat, kalau itu masuk juga? Harokan enggak apa-apa, enggak dikasih harokan. Tetap dimasukkan. Kayak itu Robi sebenarnya ada titiknya nggak sih? Ada itu? Ada nggak Bang?
Ropi, Inna Ropi. Ada titiknya. Ada titiknya itu kan? Iya. Nah, itu di. Apa yang paling menantang Ustadz di kontemporer ini? Yang paling menantang itu kita emang ter-challenge harus apa ya, kontemporer ya. Kita balik lagi kemana kontemporer sendiri kan, yang kalau yang saya tangkap ya kekinian artinya ya ini ya subjektif aja ya menurut itu pribadi. Ya udah kita apa ya, nggak memakai lagi yang apa benda atau bentuk yang sebelumnya kita udah pernah pakai gitu kan. Jadi ibaratnya kalau udah pernah dipakai ya itu udah barang second lah ya. Kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari lagi yang baru dan lebih fresh ya, mengimprove yang udah pernah kita bikin sebelumnya. Kadang kita bosen kalau bikinnya itu lagi walaupun itu bagus ya. Cuma kalau bikinnya itu terus kadang ya pengen berontak juga, kita pengen bikin yang beda. Oh, sesuai dengan unsurnya kaligrafi kontemporer ya, pemberontakan ya? Iya, lebih ke pemberontakan kan, ya baru gitu. Iya. Kalau di sini guru kontemporernya berapa, Ustaz? Ada berapa ya? Kita banyak ya guru kontemporer kita ya. Cuma memang ya kalau pagi-pagi biasa saya masuk. Ada beberapa, lah, ada banyak. Termasuk Ustadz Poniman tapi lagi pulang, Ustadz Asrul lagi di Jawa. Di Kediri. Jogja kapan ya? Beliau tuh. Jogja kan mana Bintang? Ya. Ustadz Asrul tuh. Mana Pak? Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah nih. Ke Ustadz Saiful Adnan itu. BBR ini sisa bahasa itu. Iya. Iya, ke daerah Jawa Timur atau. Iya. Ada kemarin ada pameran itu. Ustadz Poniman, Ustadz Asrul, Ustadz Mufid ya. Iya, Ustadz Mufid. Kemudian Ustadz Cucu. Ustadz Cucu. Iya. 4. Banyak juga sih yang sering masuk nih, ada kurang lebih 10-an lah yang aktif di sini. Ya, cuma emang nggak setiap minggu masuk. Kalau saya emang setiap minggu emang jadwalnya kontrol anak-anak. Termasuk ini mengisi lah. Soalnya kan kadang usaha lain sibuk, sama sih kita punya kesibukan juga. Iya betul. Tapi ya kita ya standby aja sih. Iya menemani Muhaimin. Ini baru pindah dari cabang naskah. Karena sudah hatam di naskah kan sudah. Insya Allah. Iya. Ahli kaidah ya. Iya. Karena udah bisa lah kaidah, jadi pindah dia. Nanti lomba peraduan ini habis ini. Oh, iya. Muhammad ya? Ini dari Muhammad dari mana? Papua. Dari Papua. Papua Barat. Oh, Papua Barat. Di mana Papua Baratnya? Manokwari. Iya. Oh, Teluk Bondam mah. Teluk Bintuni beda lagi. Jauh lagi ke dari situ. Iya. Kalau saya pernah dulu MTQ di Teluk Bintuni, tapi mewakili Kaimana. Perjalanan naik kapal itu sehari semalam, kurang lebih. Dari sini. Ya, dari sana, dari Papuanya. Oh. Dari kota Kaimana kan? Kaimana tuh kota kan? Kabupaten ke kota? Kota, iya. Ya udah kayak itu aja, Marco Polo udah kita. Melintasi lautan sehari semalam. Baru sih kalau saya tuh pengalaman pertama. Kalau Muhaimin kayaknya udah sering. Ya, pesawat deh Muhaimin. Gak main deh kapal laut. Pesawat pribadi Muhaimin ya. Kalau prosedural atau tahapan dari pembuatan kontemporer ini gimana Ustaz? Dari pertama kali dapat makro? Dari Bapak ya kita satu kita tentukan cari tema subtemanya ya. Pertama gitu tentu temanya seperti apa nih. Nah baru kita Tunggu Ustaz, menemukan subtema itu dari mana? Dari arti? Dari artinya biasanya, dari itu atau dari tafsirnya gitu kan. Nah, ya, tapi kan itu bisa kadang ayat itu kan menjelaskan tentang itu atau yang rada umum gitu ya. Nah kalau yang rada umum ya kita terserah lah, temanya umum ya terserah. Tapi kalau temanya lebih substantif, yang jelas gitu kan, misalkan tentang doa gitu ya. Tentang doa kan gitu kita bisa explore dari jenis ayat atau dari bantuan karakter yang kita mau pakai gitu. Pokoknya gitulah temanya tentang berdoa kepada Allah Sami doa ya apa? Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengarkan doa gitu. Gitu nggak sih artinya? Ya kurang lebih kayak gitu ya.
Nah gitu, itu kan bisa diolah. Bisa itu jadi simbolik kah, menjadi sebuah karya simbolik karakternya gitu kan, temanya atau yang lain gitu kan. Ya tapi walaupun teman-teman belum dapat ya paling enggak gitu ya, paling enggak teman-teman bisa mengolah karakter hurufnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Walaupun temanya belum dapat itu nggak masalah sih kalau saya. Nah, yang penting mereka paham dulu mewarnai anatomi, ya segala macam lah. Berarti dimulai dari penentuan tema, dari arti atau tafsir, kemudian diluncurkan ke sketsa. Ya, kita tuangkan di sketsa. Sketsa dulu. Setelah sketsa baru ke kanvas. Ya, atau langsung di kanvas pun nggak masalah. Iya, beberapa memang ada yang masih di kertas atau ya langsung di kanvas ya nggak masalah tuh. Kalau udah terbiasa bisa langsung di kanvas. Iya, ini karya cewek ini. Iya. Kan keren loh, karya cewek itu garang loh ini. Kalau kriteria penilaian kaligrafi kontemporer ini seperti apa, Ustaz? Kriteria penilaian ya ada sih sebenarnya. Rada panjang sebenarnya ini. Ya banyak lah sebenarnya. Yang pertama ya kalau saya lihat dari first impression dulu sebuah karya gitu kan, entah itu dari warna ya menarik atau enggak gitu kan, maka ya itu jadi itulah daya tarik sendiri ya, pada pandang pertama pada sebuah karya gitu. Ya kemudian ya keindahan, unsur seni rupa, terus ya kreativitas ya maksudnya yang jujur, kreativitas dalam pengolahan, kemudian apa lagi ya, banyak tapi beliau ini nggak sempat MTQ kalau nggak salah, udah keburu habis usia ini. Iya. Kalau anatomi huruf yang Ustadz contohin itu termasuk ini ya, ekspresionis. Kalau saya ya membawanya ke ekspresionis, walaupun ya masih rada kaku lah sebenarnya, masih bisa dibentuk apapun. Kalau dalam bentuk gradasi aja nanti jadinya ekspresionis. Iya. Tapi kalau nanti udah distilasi dengan bentuk-bentuk kayu dan lain sebagainya, itu jatuhnya ke ya figural, bisa jadi figural. Iya, figur kayu. Kalau abstrak itu gimana, Ustaz? Kenapa? Kalau abstrak Kalau abstrak tuh emang kalau di kaligrafi kontemporer versi lomba ya, yang teman-teman Guloku ini hampir enggak itu sih Bang, sebenarnya enggak di jarang kalau yang abstrak tadi. Iya. Ya, abstrak tuh rada jarang. Kecuali untuk background aja. Kalau di huruf kita abstrakkan itu takutnya itu ada beberapa juri gitu yang nggak terlalu paham ini apa bacaannya gitu kan. Daripada nggak aman ya mending kita main aman aja gitu. Figural ekspresionis ya. Iya. Kalau iya, figural ekspresionis, dan itulah karakter dua itu yang sering muncul sebenarnya. Selain ketiga itu, Ustaz, figural ekspresionis sama abstrak ada lagi? Simbolik. Oh iya, simbolik. Hanya 4 ya untuk jenis? Biasanya 4 yang sering muncul, walaupun di situnya ada 5 kah atau 5 kan 6 gitu. Tapi yang sering muncul ya 4 itu sih. Oh ya, kalau simbolik gimana, Ustaz? Kalau simbolik itu seperti Abang pernah lihat itu kaligrafi yang orang lagi tasyahud. Asyhadu alillah tapi bentuknya gini. Yang lagi duduk tuh. Siluet. Iya, tapi kan itu warnanya hitam aja kan? Warna hitam. Ya, itu termasuk simbolik jatuhnya. Nah, kayak gitu. Atau jenis ada beberapa macam. Ada bentuknya itu kuda. Ya pokoknya kayak gitulah. Simbol-simbol pedang misalkan. Kayak gitu. Tapi di dalamnya itu ayat. Ayat. Oh. Tapi biasanya ayat itu juga menerangkan tentang kejadian itu gitu. Ya menjelaskan ya mungkin disimbolkan dengan pedang itu ya memaknai ayat itu sendiri. Biasanya kayak gitu. Ya, makmin ya. Kalau kayak yang ini, nah ini lebih ke apa ya?
Karya siapa sulit? Karya Ustadz Muna kah kalau nggak salah, Ustadz Oh, Muna iya. Dian Nur. Heeh. Bagus ya awan itu ya. Iya, emang kayak kertas dipotong-potong itu terus betul. ditempel gitu. Iya, emang kayak kolase jatuhnya. Berarti ini menggunakan ekspresionis semua ini. Iya, ini lebih ke ekspresionis kan. Karena kalau kita ngambil figuran, ini figur apa coba? Iya, nggak Iya ketemu kan? figuran. Nggak identitasnya nggak jelas kan apa gitu. Kecuali mungkin ini apa nih? Ini gelembung kah apa gitu kan belum tahu juga. Mm. Nah ini juga nih salah. Iya ini Ustadz Muna ya. Ya salah satunya itu. Ya paling enggak di dalam sebuah karya itu kalau kata Pak Didin bilang itu ada minimal 2 karakter itu, ada mudawar, ada mukawar. Mudawar itu karakter yang bulat-bulat atau lembut, lentur kayak gitu. Mukawar yang sorry kalau kebalik ya artinya. Mukawar itu yang kaku, lebih ke unsur kaku kayak apa ya? Ya unsur kaku lah, kayak kaku. Nah, kalau biasanya Garisnya garis-garis tegas gitu ya. ya garis-garis tegas biasanya kan kalau kita ya pada apa Kufi. teman-teman buat enggak kalau di Kufi kan itu lebih ke hot tradisional ya masuknya. Tapi ketika masuk ke kontemporer maka harus ya kurang ya jadi lukisan lah paling enggak. Tapi biasanya anak-anak menggambarkan itu kayak sebuah retakan-retakan itu loh Bang. Atau ya kayak unsurnya kan retakan kaku tek gitu ya. Bisa itu batu atau apa tebing gunung kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Itu namanya mukomar. Ya, itu mukawar. Jadi ke Mukawar. unsur kaku. Dua unsur itu yang biasa kita gunakan. Satu lagi apa namanya Ustaz? Mudawar. Mudawar. Itu yang lembut ya. Mudawar itu yang lembut. Contohnya? Bulat-bulat kayak itu termasuk mudawar sih kalau saya bilang. Jenis gerakannya ya. Oh. Unsurnya lembut. Kayak set meliuk-liuk gitu. Kalau yang kaku tuh ya lebih ke ada nggak di sini? Oh di karya Ustadz nggak ada di bawah kan. Kayak gambar permata gitu ya. Nah, salah satunya gitu bang. Mana? Ada nggak? Ada nggak? Muhammad. Ini juga mudawar ya? Cuma emang, nah ini termasuk juga. Cuma masih terlalu lembut sih kalau menurut saya. Kurang kasar lagi gitu. Oh iya. Ya itu kan lebih subjektif. Kalau iya. Sebenarnya udah betul, udah masuk. Cuma kalau bisa lebih Mengandung kedua itu ya Ustaz. ya kasarnya tuh lebih. Nah misal kayak gini, nah ini kopi ini kan termasuk kaku lah ya unsur kaku. Bisa lebih dikakukan lagi sebenarnya. Nah kaku, ini lembut. Ini mukawar yang ininya. Ya ini mukawar, ini mudawar. Mudawar. Nah ini masuknya nih apa kaku berarti? Tentang komposisi Ustaz. Komposisi huruf. Itu gimana? Dari bawah ke atas. Atas ke bawah. Atau ada bebas anomali juga yang bisa mengurangi nilai. Yang mengurangi nilai itu kadang-kadang ya emang kita harus hati-hati emang dalam menyusun sebuah kalimat gitu ya. Ya salah posisi dikit bisa jadi kita yang harusnya ke satu bisa jadi kedua gitu karena ketidaksempurnaan posisi kita gitu ya. Karena kan nggak menutup kemungkinan kalau posisinya salah bisa jadi bacanya juga kita melenceng gitu harusnya ini kemana dulu nih gitu kan. Kemana dulu nih kan ini kan udah jelas Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa gitu kan. Nah, rabbana taqabbal doa. Jadi urutannya jelas set gitu. Jadi jangan sampai Robbi ij'alni mukimanya nanti di mana gitu kan. Jangan sampai begitu. Jadi harus tarkib di dalam kontemporer juga sama pentingnya seperti di cabang lain gitu. Tarkib itu apa Ustaz? Tarkib itu murokab, susunan. Ya, tersusun lah. Jadi antar kalimat dan dengan kalimat lain tuh nggak terlalu berjauhan. Jadi bacanya tuh enak. Kita kan pengennya baca tuh enak ya. Walaupun membentuknya mungkin sedikit susah dibaca. Cuma ketika bacanya berurutan dari satu kalimat ke kalimat lain tuh nggak terlalu berjauhan. Jadi nggak mungkin Robbi kesini kan nggak mungkin. Jadi pasti kesini. Dan tetap dimulai dari kanan. Ya. Bahasa Arab biasanya dari kanan. Biasa gitu. Entah itu dari atas tetap dari sini dari kanan set ya pokoknya gini lah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bentuknya bisa zigzag gini bacanya bisa gini kan set gitu. Sebabnya di penelitian saya terdahulu ada juga yang mulainya dari kiri anomali dan itu dapat harapan ya salah satu mungkin itu kenapa diharapan kenapa menjadi harapan
Berarti karena komposisi itu ya, Ya, yang kurang benar ya ya. mungkin karena bukan karyanya jelek, cuma kadang ditarkibnya, gitu. Ditarkibnya itu nggak pas. Gitu. Ya itu diperhitungkan juga dalam menilai. Ini hampir juga nih. Ini bisa jadi kaf sebenarnya kalau yang ya ini bisa jadi kaf kan. Ada kaf yang begini kan. Nah itu bisa diterjemahkan kaf juga. Ada itu kasus di Kaltim kalau nggak salah. Oh ini Ya. ini lam ya? Iya. Abang nanya kan ini kaf. Iya kaf. Ya itu. Nah itu kan seharusnya gitu. Artinya kan kita punya pandangan yang berbeda. Kalau saya ini masih mewajarkan ini lam gitu kan. Nah, abang tadi bilang ini kaf. Jadi Robij Akni ya. Iya. Jadinya kayak gitu. Nah itu kan jadi masalah juga sebenarnya. Nah sebisa mungkin yang untuk para pelaku ini tuh memudahkan itulah gitu. Jadi dari beberapa juri itu kita satu suara ini lam gitu. Jadi nggak menimbulkan ambiguitas gitu. Nggak ada ambigu lah dalam sebuah kata atau huruf gitu. Jadi jelas. Lebih akni kan masalah juga tuh. Ini akni. Orang jelas-jelas kap kan mau begini gitu kan. Ya, tapi kan maksud dia kan nggak mungkin juga lebih akni gitu. Berarti jalinya di situ ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu jadi masalah nih, jadi masalah. Di luar semua inilah karakter, huruf, warna, susunan gitu. Robij al kinos ada lagi nggak? Biasanya suka ada lagi sih. Terus kalau pandangan Islam terhadap ini Ustaz, makhluk hidup yang digambarkan di kontemporer itu gimana? Saya nggak terlalu paham itunya ya. Cuma nggak terlalu paham gimana jelasinnya. Cuma kalau saya lebih mending nggak pakai gitu. Lebih mending nggak pakai. Kalaupun pakai, karena gini, dalam sebuah ketika kita lomba, syukur kalau kita bikinnya bagus ya. Misalkan kita mau bikin kuda atau benda lain, atau hewan lain gitu. Dan itu nggak berpengaruh apa-apa terhadap penilaian. Sebenarnya itu lebih ke ya kita mengutamakan tadi subtemanya itu yang diangkat sebenarnya. Kalau hanya misalkan kuda ya, ini contoh kuda, terus kita bikinnya nggak maksimal, itu kan jadi masalah juga. Ini kok kudanya jelek misalkan, kan jadi mengurangi estetika dalam sebuah karya itu juga. Kudanya sendiri jelek, jadi akhirnya ya gitu. Saya memilih nggak pakai itu, nggak pakai instrumen kebendaan yang misalnya yang kuda kayak yang Makhluk atau apa gitu. Kecuali yang siluet itu. Ada pernah abang lihat burung-burung yang hanya sayapnya doang gitu kan? Iya. Nah kayak gitu, itu ya nggak masalah. Cuma untuk bendanya langsung ya paling ada kita pakai tuh kayak kumbang. Nah kumbang tuh masih sering kita pakai. Ada nggak di sini ya? Ada yang pakai kumbang nggak di sini? Sebagai titik dia, sebagai titik gunanya gitu. Ada. Tapi nggak sampai mendetail ya. Enggak, dia hanya Meng-highlight yang bagian sayapnya itu ya. Iya, kumbang yang apa? Ladybug itu yang merah hitam. Nah, itu sebagai titik lah, enggak artinya nggak dominan banget ya di dalam sebuah karya. Ya nggak masalah. Bahkan ya kayak mata pun sebenarnya saya tuh pengen tuh dalam sebuah karya terus ada titik tapi saya bentuknya mata. Itu saya juga kayaknya masih rada sensi sebenarnya. Kalau saya pengennya bagus banget ini kalau jadi mata gitu kan. Cuma kan beberapa dajal nih matanya satu gitu kan. Ya boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Cuma ya dalam sebuah karya kan boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau saya gitu. Ya nggak masalah. Ya cuma ya gitu. Lagi-lagi ketika lomba ya kita cari aman. Tapi kalau berekspresi di luar ya. Ya untuk pribadi kayak itu boleh ya kebebasan. Ya artinya kan kita nggak mau juga kayak dikekang. Saya pengen bikin ini gitu kan. Saya pengen tahu kemampuan saya bikin ini apa sejauh mana gitu kan. Kita harus dicoba sebenarnya. Harus dicoba. Ya, cuma memang ketika lomba memang harus ada beberapa yang direm lah gitu. Daripada mengandung kontroversi. Mending benda lain. Ya karena dikonotasikan itu, karena kalau mata tuh apalagi satu gitu, wah ini dajjal. Ya. Bisa langsung klaim ya. Iya. Ini santri memang
punya banyak referensi gini Ustaz. Iya. Apalagi ini nih. Ini dari cabang naskah, apalagi hurufnya sudah kuat sekali nih. Iya, Muhaimin. Iya, bagus lah. Memang diinstruksikan dari para gurunya. Enggak juga, ini memang membanggakan sendiri. Ini dari cabang naskah pindah. Ya karena tadi saya bilang udah hatam hukumnya, udah. Ya bintang gitu kan, informasinya gitu bintang. Iya, Ustaz. Iya. Udah masuk. Iya. Atau entahlah mungkin dia menyerah di cabang naskah. Bukan menyerah sih kalau saya bilang. Potensi dia terlalu banyak gitu. Dia pengen mencoba semua cabang, kan ada 4 bang ya. Nah, dia pengen mencoba semuanya. Bajunya itu bagus, Nun, Denan, Conjuring. Ini kamar asrama putra banget ini. Putri deh harusnya. Ini. Palak Binas.